dengan 21104042 dengan judul proposal pengaruh senam hamil terhadap pembentukan proses diri positif pada ibu hamil trimester 3 TPMB Nikmatul Rahmah. Yang kelak ya, ini sidang resmi ya, yang kelak tidak boleh masuk lagi ya, namanya ini adalah acara resmi ya, diberitahu bentuknya ya. Untuk konsultasi proposal 15 menit, sisanya tanya jawab dengan seluruh pengunjung. Silakan Mbak Nurul mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat berada di ruangan ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Rizky Fitriani Tias, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Yuningsih, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan selaku anggota penguji. Yang saya hormati Ibu Trisna Pangestuni Tias, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan selaku dosen pembimbing skripsi saya. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hazizah dengan NIM 211044042. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Senam Hamil terhadap Pembentukan Konsep Diri Positif pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Tempat Praktik Mandiri Bidan Nikmatul Rahmah. Kehamilan sendiri merupakan suatu tugas perkembangan yang diinginkan. Kehamilan dapat memberikan kebahagiaan bagi para perempuan, namun prosesnya tidaklah mudah, terutama karena peristiwa ini merupakan hal yang menyegarkan dan penuh dengan tantangan. Oleh itu, banyak perempuan hamil yang dapat merasa khawatir yang disebabkan oleh keraguan akan kemampuan untuk mengalami berbagai hal, perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 40 minggu dan peran barunya sebagai seorang ibu. Menurut WHO, gangguan konsep pada ibu hamil adalah ketidakseimbangan citra diri yang dimiliki ibu, perubahan fisik emosional pada yang terjadi selama kehamilan, terutama pada trimester 3. Kemudian di Indonesia sendiri, prevalensi gangguan konsep diri pada ibu hamil trimester ketiga di Indonesia berkisar 15-20%. Kemudian untuk di Jawa Timur, angka pastinya dapat sedikit bervariasi tergantung pada faktor-faktor spesifik di daerah tersebut seperti aksesibilitas terhadap layanan, kemudian sosial ekonomi dan juga dukungan sosial yang diterima oleh ibu. Di Jember sendiri, terutama di TPMB Bidan Nikmatul Rahmah, pada bulan Oktober 2024 terdapat 38 kunjungan ANC di mana 19 orang ibu hamil rutin melakukan senam hamil setiap minggunya. Intervensi pidana yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapan perempuan serta meningkatkan kepercayaan dalam menghadapi persalinan, yaitu dengan memberikan afirmasi positif dan pelatihan senam hamil pada ibu sebagai bentuk latihan gerak fisik yang dapat untuk membantu memproses melancarkan persalinan. Kemudian senam hamil juga dapat menguatkan otot-otot di dalam tubuh seperti menguatkan dan meningkatkan elastisitas otot panul dan ligamentum, menurunkan terjadinya pendarahan sebelum dan sesudah melahirkan, serta ibu hamil juga membutuhkan senam hamil untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah ke janin sehingga oksigenasi ke janin menjadi lancar dan tercukupi. Dalam kerangka konsep ini dapat kita ketahui bahwa senam hamil sendiri merupakan suatu hal yang dilakukan ketika ibu sedang hamil, di mana
menjadi aktif bergerak dan membuat ibu supaya terhindar dari masalah-masalah ketidaknyamanan ketika saat menjalani masa kehamilan itu sendiri, dan juga untuk mengurangi rasa nyeri-nyeri yang timbul pada saat ibu hamil. Kemudian yang ketiga yaitu relaksasi. Pada tahap relaksasi ini, ibu hamil akan diberikan afirmasi-afirmasi positif, di mana apabila afirmasi positif diberikan, diharapkan kondisi psikologis ibu meningkat. Apabila kondisi psikologis ibu meningkat, maka hormon endorfin yang ada di dalam tubuh akan meningkat juga. Kemudian apabila hormon endorfinnya meningkat, maka emosi-emosi ibu yang dahulunya pada saat kehamilan itu tidak stabil, diharapkan emosinya lebih stabil, dan juga menurunkan rasa takut ibu terhadap perubahan-perubahan yang ada pada dirinya, dan juga ketakutan pada saat akan proses melahirkan. Kemudian apabila emosi ibu dan juga rasa takut sudah stabil, maka diharapkan konsep diri positif pada ibu akan berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada data operasional. Variabel di sini ada dua, di mana variabel yang pertama yaitu senam hamil dan juga konsep diri. Senam hamil sendiri yaitu gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan pada masa kehamilan yang dimulai pada usia kehamilan 28 minggu sampai 32 minggu, di mana senam hamil dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan, dengan setiap sesinya berlangsung selama 30 menit, dan dalam setiap minggunya dilakukan 1 kali. Indikatornya yaitu dilakukan 4 kali dalam 1 bulan dengan setiap sesi 30 menit, dan juga dilakukan 1 kali dalam seminggu. Untuk alat ukurnya saya menggunakan SOP senam hamil, dan untuk skalanya saya menggunakan nominal. Dan untuk hasil ukurnya hanya ada 2, yaitu dia dan tidak melakukan senam hamil. Yang kedua yaitu konsep diri. Konsep diri sendiri yaitu merupakan hal-hal yang dipersepsikan oleh individu, konsep-konsep dan evaluasi mengenai dirinya sendiri, dan juga persepsi dari orang lain yang kemudian diimplementasikan secara pribadi. Kemudian ada 3 indikator di dalam konsep diri yang saya singkat menjadi PHP, yaitu pengetahuan, harapan, dan penilaian. Ada alat ukurnya, ada kuesioner, yang dimana kuesioner itu terdiri dari 34 pertanyaan, 17 pertanyaan positif dan 17 pertanyaan negatif. Untuk skalanya saya menggunakan nominal. Untuk skornya nanti ada positif apabila ibu menjawab positif yang sangat tidak setuju, itu poinnya adalah 1. Apabila diukur dihitung semuanya itu 69. Apabila ibu menjawab positif yang sangat setuju, itu poinnya adalah 4. Apabila dihitung semua itu ada 136. Nah, untuk yang negatif kebalikannya. Kemudian di sini saya menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan metode pendekatan post test only control group design. Kemudian untuk samplingnya, populasi dalam penelitian ini merupakan ibu hamil trimester 3 sejumlah 38 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling, simple random sampling. Responden dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu 15 orang ibu hamil menjadi kelompok eksperimen, dan 15 orang ibu hamil menjadi kelompok kontrol. Kemudian variabel, ada 2 variabel dalam penelitian saya, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen sendiri yaitu senam hamil, dan untuk variabel dependen yaitu konsep diri positif. Kemudian instrumen dalam penelitian yang saya lakukan yaitu SOP dan kuesioner konsep diri. Selanjutnya yaitu analisis. Untuk uji statistik yang digunakan adalah uji t-test. Baik, kepada Ibu dosen penguji dan pembimbing yang saya hormati,
sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka dari itu saya persilakan dengan penuh rasa hormat kepada Ibu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan serta kritik dan saran yang membangun untuk diri saya sendiri dan juga untuk bagaimana kelanjutan dari proposal penelitian saya ke depannya. Terima kasih. Berikutnya silakan kepada oponen yang sudah hadir, silakan memberikan pertanyaan pada peneliti untuk diberikan pengaruh senam hamil terhadap membentukkan konsep diri positif pada ibu hamil di trimester 3. Silakan, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk penelitian yang sudah Mbak Nuril ambil, dari pertanyaan saya, mengapa Mbak Nuril mengambil atau memilih TPMB Nikmatur Rahmah sebagai tempat penelitian? Terima kasih. Silakan, mau langsung menjawab. Silakan, langsung menjawab. Duduk aja. Terima kasih kepada oponen yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya boleh saya ulang? Yaitu mengapa saya mengambil TPMB Ibu Nikmatur Rahmah sebagai tempat penelitian? Alasan saya mengambil tempat TPMB Ibu Nikmatur Rahmah sendiri sebagai tempat penelitian yang pertama yaitu karena di sana ada banyak sekali sumber daya yang saya butuhkan, seperti di sana ada ibu hamil yang rutin melakukan senam hamil dan juga Ibu Nikmatur Rahmah yang memberikan afirmasi positif pada setiap ibu melakukan intervensi senam hamil. Kemudian di sana tempatnya sangat bagus untuk membentuk pembentukan konsep diri positif sendiri karena tempatnya nyaman dan tertutup. Oke, cukup jelas. Sudah ada yang mau tanya lagi? Silakan, boleh. Apa? Sudah kerja dari banyak yang nanti cuma satu pertanyaannya. Oke, kayaknya sudah mulai memikirkan nasib sendiri ya. Berikutnya langsung ke Ketua Komisi Ibu Rizky Fitriani Tiasa Sarjana Sehat Harapan Magister Pidana. Monggo Bu Riz. Ya, terima kasih Bu Tias. Oh ya, udah didokumentasikan. Sampun. Baik, selamat ya Mbak Nuril dan Sisa. Sudah pertama untuk ujian proposal. Untuk dari presentasi sudah cukup baik ya. Nah, saya hanya akan memberikan sedikit masukan dan pertanyaan terkait latar belakang. Kenapa judul ini menjadi ujian untuk diteliti? Apa nilai pengetahuan yang ada di judul yang akan Anda pilih ini? Apa nilai pengetahuannya dan urgensi masalahnya sehingga judul ini diambil? Boleh saya jawab ini? Silakan. Terima kasih kepada Ibu Rizky Fitriani. Diri tidak apa-apa. Terima kasih kepada Ibu Rizky Fitriani selaku ketua penguji pada hari ini. Untuk pertanyaannya yaitu apa nilai terbaru pada penelitian saya? Untuk nilai terbaru pada penelitian saya, seperti yang kita ketahui bahwa jika kita riset di Google itu jarang sekali ada penelitian tentang konsep diri positif, terutama pada ibu hamil, karena banyak sekali orang-orang yang kurang
hamil itu tidak akan merasakan yang namanya baby blues itu. Fenomena apa? Untuk fenomenanya banyak sekali. Sekarang ibu-ibu hamil yang merasakan kurang percaya diri dengan kehamilannya, baik itu takut merasa ada yang berubah dari dirinya sebelum kehamilan, berat badannya sekian menjadi sekian, kemudian ada tekanan yang bayinya harus cowok ya, yang pertama harus cewek ya, ibu-ibu. Mengakibatkan apa itu? Nah, apabila nanti hal ini tidak segera ditangani, maka terjadinya kecemasan atau stres pada ibu hamil. Iya, stres tadi. Iya. Berapa angka kejadian stres pada ibu hamil? Pada ibu hamil yang setelah saya teliti sebelumnya, setelah saya mengajukan SIMPEN, nah di Jawa Timur sendiri, di Indonesia sendiri itu 15 sampai 20% ibu. Kemudian untuk di Jawa Timur sendiri itu angkanya itu belum pasti karena setiap daerah itu berbeda-beda, itu tergantung dari bagaimana akses kita terhadap pelayanan dalam kemasyarakatan itu sendiri, terutama di bidang kesehatan. Dan juga banyak sekali warga yang kurang aware itu tadi dengan kesehatan mental ibunya. Berarti ini lihatnya artinya kalau dengan judul ini apa fenomena yang terjadi? Stres atau konsep diri negatif atau apa? Kalau sudah stres bisa apa sih? Untuk fenomenanya sendiri banyak konsep diri ibu yang kurang baik, konsep dirinya negatif. Kenapa harus sudah negatif? Ibunya menjadi kurang, apabila konsep diri ibu sudah negatif, maka ibunya menjadi takut ibu akan kehamilannya. Kalau sudah takut kenapa? Kalau sudah takut, ditakutkan nantinya ibu membenci akan kehamilannya sendiri, seperti pada kejadian-kejadian yang ada itu banyak sekali ibu hamil yang trauma untuk hamil kembali karena Berapa angkanya? Karena ini karya ilmiah, jadi kita harus berawal dari kejadian apa, berapa angkanya, seberapa penting ini menjadi masalah. Karena saya lihat latar belakang ini tidak jelas permasalahannya, urgensinya belum ada. Sebenarnya kemana sih arahnya
dibahas. Misalnya perubahan, justru di awal-awal kehamilan dia baru ada peningkatan hormon estrogen progesterol yang biasanya itu akan terjadi perubahan baik fisik maupun psikologis. Jadi harus didasari oleh teori mana yang dipakai sehingga kamu memilih di trimester 3. Jadi itu perlu banyak perbaikan. Kemudian ini saya mau lihat, jadi ini akan terlihat di perangkat teori. Saya melihat tidak ada hubungan sama sekali. Apakah betul senam hamil itu ada asosiasinya atau ada pengaruhnya terhadap konsep ini? Karena di perangkat teori hanya menampilkan manfaat senam hamil secara fisik dan manfaat senam hamil secara psikologi. Ya. Kemudian manfaat-manfaat ini, bagian aspek konsep diri yang mana yang dipengaruhi oleh senam hamil? Coba, konsep diri ini kan ada di teori itu kan kamu menggunakan dua pendapat. Pendapat menurut Bergonsky dengan menurut Carlton and Ososela. Justru kayak kalau saya lihat senam hamil ini lebih cocok jika konsep diri menganut pahamnya Bergonsky, karena di Bergonsky itu konsep diri ada 4 aspek: fisik, sosial, moral, dan psikis. Sedangkan untuk menurut Carlton dan Ososela itu ada pengetahuan, harapan, dan penilaian. Ini saya tidak bisa membuka. Coba kamu jelaskan kalau hubungannya secara teori ya. Konsep diri dan senam hamil ini, konsep diri yang mana yang dipengaruhi oleh senam hamil? Aspek fisik apa aspek sosial atau aspek moral atau aspek psikis? Atau kalau kamu pakai teori, kamu pakai teori yang mana? Pakai teorinya yang pengetahuan, kemudian pandangan atau harapan individu, atau penilaian individu? Coba dibaca. Untuk konsep diri sendiri, saya menganut sistemnya dari Carlton dan Ososela itu. Di sana ada pengetahuan, juga harapan, serta penilaian. Terus kalau dihubungkan dengan senam hamil yang mana? Apanya yang bisa berpengaruh konsep diri dari senam hamilnya? Menurut dari teori yang saya pakai itu, dari pengetahuan ibu yang mengetahui manfaat senam hamil, nantinya ada harapan bahwa dengan melakukan senam hamil ini konsep diri ibu itu dapat berubah. Kemudian setelah itu ada penilaian dari individu yang dipakai untuk Ternyata mana yang membuat manfaat senam hamil ini bisa merubah pengetahuan? Ini kamu lihat pengetahuan itu terhadap senam hamilnya atau manfaat gerakan-gerakan di senam hamil itu yang bisa merubah konsep diri? Yang mana? dari pengetahuan senam hamilnya. Nanti setelah senam hamil itu ada afirmasi-afirmasi positif yang diberikan. Mana? Kamu nggak mencantumkan gerakan jenis afirmasi di teori itu nggak boleh. Harusnya ada poin per poin. Artinya begini, misalnya senam hamil ya, karena memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu mempengaruhi konsep diri yang bagian aspek mana? Misalnya, justru kalau kamu menggunakan teori yang kamu pakai itu, kalau kemudian Ososela itu nggak pas. Yang pas justru teori yang pakai Bergonsky, karena dia aspeknya cocok dengan senam hamil. Ada aspek fisik, ada aspek sosial, ada aspek moral, dan ada aspek psikis. Dan di perangkat teori itu nggak ada sama sekali hubungannya, nggak bisa dipakai ini. Teori ini nggak bisa dipakai, nggak ada isinya, nggak ada sama sekali sambungan untuk mendukung hipotesa itu, nggak ada.
juga ibu yang melakukan senam hamil itu saya berikan kuesioner juga itu. Nanti saya bandingkan dari hasil ibu mengisi kuesioner saya itu. Ini kan sebenarnya satu sama, sebenarnya bisa ya satu sama berpasangan. Kenapa kok? Apakah berbeda kondisi? Sehingga hanya proses saja yang dinilai. Justru itu lebih efektif kalau dia prepos sebelum dilakukan senam hamil dan sesudah dilakukan senam hamil, meskipun itu ada kontrolnya. Kenapa kok hanya post test only? Apakah kamu kesulitan prepos only-nya? Sebenarnya kalau menurut saya ini lebih efektif jika dia satu sampel berpasangan. Karena dari situ kita akan bisa melihat pengaruh dalam satu orang itu ada konsep diri yang berbeda nggak sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Kalau ini kontrol, misalnya dia ada kontrol pun before afternya itu juga lebih bagus. Mengikuti trimester misalnya, ya. Karena nggak pas kalau dia post only control group desain saja. Kalau ternyata di kelompok eksperimenmu ternyata konsep dirinya sudah bagus, mana yang kamu? Kan ini individu yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kontrol. Mana bisa cari pengaruh? Dan ini individu yang sama. Mana bisa cari pengaruh? Tuh. Kemudian di instrumen penelitian, ini kamu sudah pakai apa instrumen penelitiannya? Instrumen penelitian saya itu menggunakan intervensi senam hamil dan kuesioner itu. Senam hamilnya, Senam hamilnya sesuai dengan SOP. SOP-nya siapa? SOP-nya dari Subandi sendiri yang saya ambil dari semester 5 itu. Ada bukunya, Ada di panduan ANC semester 5. dicantumkan di sini. Instrumen senam hamil yang saya gunakan berdasarkan SOP yang diberikan oleh panduan dari Universitas Subandi dan lain-lain. Itu harus ada di sini dan itu harus disitasi. Kemudian untuk konsep ini kamu menggunakan instrumennya siapa? Dari Nurjana itu, dari skripsi Nurjana 2020, dari tahun 2020. Kalau sudah dipakai berarti dia pasti sudah ada uji validitas reliabilitasnya ada. Ada di mana? Harus dicantumkan. Tidak saya tahu. Harus dicantumkan. Mana bisa saya tahu kalau dia sudah valid? Ya. Kemudian sampling. Apa sih sebenarnya populasi dan sampling itu? Awalnya, juga awalnya.
bulan Desember. Saya belum tahu pastinya, tapi untuk ibu yang sedang hamil itu sudah pasti 15 orang. Ini kalau Itu data yang aku kemarin. nggak bisa, namanya sudah penelitian itu, kamu tentukan populasi, satu hal dan teknik sampingnya. Kalau misalnya, jadi nggak ada di sini 15 orang, 16 orang, karena kamu belum teliti. Yang harusnya kamu cantumkan di sini itu teknik samping yang kamu gunakan. Apa teknik sampingnya? Simple random sampling. Kenapa sih random sampling? Kenapa simple random sampling? Karena sampling ini dilakukan secara acak dan sederhana. Gimana cara ngacaknya? Dapat diketahui dengan cara acak yaitu ibu hamil yang memasuki trimester ketiga. Semua itu hamil. Iya, semua ibu hamil yang memasuki trimester ketiga. Bagaimana kamu dapat 15 kalau simple random sampling? Kenapa angka ini 15? Kan simple random sampling. Ayo. Harusnya kamu tentukan aja kamu pakai probability sampling apa non probability sampling. Itu yang pertama. Kalau misalnya kamu pakai probability sampling, berarti kamu pakai simple random sampling. Misalnya nih, jadi semua yang datang itu berhak atau berpotensi untuk menjadi sampel. Kalau berpotensi sebagai sampel, nanti kamu acak saya jadi sampel. Ya sebelumnya sudah dikelompokkan. Ini di kelompok hamil apa enggak? Atau kamu pakai probability sampling, kuota sampling. Apa itu contohnya? Kamu sudah punya kuota minimal untuk yang kelompok perlakuan 15. Yang kelompok perlakuan 15. Itu namanya kuota sampling. Karena di sini kamu belum paham artinya teknik sampling. Makanya susah kamu. Ya. Terus lagi ini kan di kerangka ini BO-nya ini kan nominal. Iya. Kalau nominal mana bisa kamu pakai di tes?
di buku pedoman itu kan maksimal 200 kakak. Ya kayaknya itu ya di ringkasan itu isinya apa kau? Keseluruhan dari proposal saya. Keseluruhan itu di ringkasan Dari yang dimaksud dengan proposal saya dan juga apa saja yang saya gunakan dalam penelitian. isinya ringkasan itu introduction, latar belakang secara singkat, kemudian metode ya tidak perlu pakai result, ya imrak itu loh, ya terus kemudian analisis karena ini belum dilakukan penelitian, ya terus kemudian apa itu ada judul penelitian, terus kemudian metode penelitian, dan selanjutnya adalah rencana luaran. Ya, luaran penelitian itu nanti kamu mau kemana? Dari penelitian yang saya lakukan nanti bisa diimplementasikan di pembelajaran hospital. Rencana luaran nantinya setelah proposal ini kan kamu penelitian. Ya, hasil dari penelitian itu nanti kan ada orang yang punya jurnal. Dan jurnal itu akan kamu submit kemana? Apakah di repository UDS ataukah di jurnal yang terakreditasi atau bagaimana? Itu harus kamu tambahkan di ringkasan. Ya, nah, itu harus kamu tambahkan di situ. Ya. Terus kemudian di latar belakangnya justifikasi kasus itu yang sudah dijelaskan sama Bu Lilis harus kayak data, ya benar-benar tidak hanya seperti itu saja. Ya, justifikasi kasus apakah memang pada trimester 3 itu banyak yang mengalami perubahan konsep diri, atau kamu tadi kan bicaranya adalah tentang kecemasan pada trimester 3. Oke, terus kemudian di latar belakang saya kira juga terlalu banyak kamu apa itu membahas tentang di sini kehamilan, ya. Terus kemudian di apa itu namanya tinjauan pustaka, ya tinjauan pustaka pada kehamilan pada trimester 3 bahwa pada trimester ketiga gangguan psikologi yang bisa terjadi itu adalah perubahan konsep diri tadi itu kan ya? Ya itu tidak kamu singgung. Ada di mana? Di halaman 11 perubahan dan adaptasi, di mana dibahas dari psikologi ibu hamil trimester 1 sampai dengan trimester 3. Di halaman 11 sampai halaman 15. Tapi di sini kamu tidak membahas tentang konsep dirinya kan? Ya, itu membahas tentang kecemasan secara umum. Ya. Terus kemudian ini perubahan fisik pada trimester 3. Ini tidak perlu kamu catatkan di situ. Ya. Terus kemudian perubahan gaya hidup terhadap kehamilan. Ya, tanda bahaya kehamilan, screening antenatal, ya, ini tidak perlu. Terus kemudian
ya, bukan pada kerangka teori, ya. Jadi kalau kamu menjelaskan bahwa dalam yang pernafasan, peregangan otot, relaksasi itu pada kerangka teori, ya, kerangka konsep itu, ya tidak perlu dijelaskan seperti itu, ya. Terus kemudian pada hipotesis kenapa ada saja atau tidak ada? Karena sebuah penelitian itu kan masih ada hipotesis, ya. Hipotesis itu bisa saja ada pengaruh dan tidak ada pengaruh, ya. Ya. Jadi hak nol itu pasti ada, ya. Oke. Terus kemudian definisi operasional juga sudah dijelaskan oleh Bu Lilis, ya. Terus kemudian sudah ditulis. Terus kemudian ini untuk kriteria dari respondenmu, ini rencananya kamu nanti itu, ya, mencari responden yang datang ke situ dengan pengangguran trimester 3 yang mengalami kecemasan atau perubahan konsep diri. Tidak perlu kamu memungkinkan dia primigravida, multigravida, atau ganda multi, tidak perlu. Tidak. Jadi semua, ya. Iya, semua ibu hamil, nggak perlu beli multi. Untuk ibu hamilnya rencananya saya pakai yang primi, karena yang primi nanti saya bisa tahu apakah dia itu konsep dirinya sudah bagus atau tidak. Ya, jadi perlu ditambahkan di situ karena apa kok pilihnya primigravida? Bagi ibu primigravida merupakan pengalaman pertama, nah di mana situasi tersebut menyebabkan perubahan drastis baik pada fisik ataupun psikologis. Oke, ya, jadi ditambahkan di situ, ya. Terus kemudian perlu ditambahkan juga, ya, pada pasal yang trimester 3 itu apakah benar ibunya itu belum pernah melakukan senam hamil atau belum, ya. Kalau ibunya itu kan ada yang rutin terus kemudian mengikuti kelas hamil mulai dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu dia tentu ikut senam hamil. Ya, nanti saya rencananya sebelum melakukan intervensi itu ada pertanyaan sebelumnya ibu, apakah ibunya itu melakukan senam hamil di tempat ini saja atau di tempat yang lain? Kalau yang di tempat yang lain itu tidak saya masukkan. Apa itu ini jadi ibunya itu murni, ya, pada trimester 2 nya belum melakukan senam hamil. Ya, pada usia kehamilan 28 sampai 3 bulan saja. Ya, dia belum pernah ikut senam hamil, ya. Karena tidak ibu, untuk yang ibu yang saya maksud itu apabila ibunya melakukan senam hamil di tempat ibu di Maturoma saja. ayo dia itu senam hamil di Murik Maturoma itu dia belum pernah senam hamil atau sudah pernah senam hamil.
jadi dia ini grafida. Ya. Oke, trimester 3 belum senang hamil. Ya. Terus mengalami Konsep diri. gangguan konsep diri atau perubahan konsep diri ya. Itu yang harus kamu hubungi, maksudnya harus kamu karena benar bahwa itu adalah kriteria eksekusi respondenmu. Ya. Terus kemudian jangan lupa juga senang hamil itu kan ada indikasi kontraindikasi. Ya. Berarti memang dia diperbolehkan untuk senang hamil tidak preeklamsi gitu ya. Terus kemudian itu yang harus kamu tambahkan. Nah, di deskripsi intervensi itu harus kamu jelaskan. Ya, jadi semua pasien yang tadi masuk kriteria inklusi kamu rencananya, ya, kalau menurut Beris tadi kan pre-pos. Ya. Ya, pre itu kamu kuesioner dulu, kamu nilai dulu perubahan konsep dirinya bagaimana. Terus kemudian baru dilakukan senam hamil, ya kan? Ya. Nah, senam hamilnya itu berapa kali? Senam hamilnya itu 4 kali. 4 kali dalam 1 bulan. kalau trimester 3 enggak? Berjualan. Coba dimatangkan dulu teorinya. Perubahan psikologis itu lebih banyak di semester 1 atau trimester 3. Gitu. Atau akhir-akhir trimester 2 ya? Trimester 2 menuju trimester 3 itu. Terus kalau di trimester 2 atau berarti di trimester 3 itu biasanya meskipun konsep diri kamu latih, misalnya dia susah sudah konsep diri yang positif gimana, orang yang bisa diterima itu kan maksudnya dia sudah tahu nih perubahan fisikku nanti akan seperti ini, jadi dia sudah siap-siap dulu gitu. Kalau misalnya dia sudah kejadian dan konsep dirinya jelek, dia susah. Kan lebih baik kalau misalnya kita mikir kan lebih baik promotif daripada kuratif. Ya, Jadi di deskripsi intervensi itu harus kamu jelaskan, ya, 4 kali dalam 1 bulan. Kalau dia umur kehamilannya 32 minggu, atau kamu ketemunya itu 33 minggu tambah 4 berarti 37 minggu. Ya. Ya, ya itu. Terus kemudian itu penelitian itu reaksi dari senam hamilnya, kalau memang senam hamilnya itu memberikan reaksi, ya harus kamu buktikan. Ya, Ya. Di sini apabila ibunya sudah tidak bersedia melanjutkan. oke. Terus kemudian harus kamu tambahkan atau harus kamu jelaskan juga nanti rencananya informasi codingnya itu bagaimana. Ya, kamu coding dari hasil data tabulasi datamu itu bagaimana, itu harus kamu jelaskan di situ. Ya, karena itu kan ada kalau saya lihat kuesioner itu ada data umum dan data khusus kan ya. Ya, ya, itu rencana codingmu bagaimana? Apakah usia kamu dari 20 tahun kamu kode 1, 21 sampai 25 itu kamu kode 2? Kenapa? Kok dalam pemilihan usia itu kok kriterianya begitu? Kurang dari 20, 21 sampai 25, 25 sampai 30. Itu sumber teorinya dari mana? Untuk kenapa saya memilih umur sekian, karena ada jurnal yang saya baca itu umur produktif ibu itu antara umur 20 sampai 30 ke atas. Kenapa kalau seperti itu umur produktif kan 20 sampai 35? Ya, 1 kurang dari 20, 2, 20 sampai 35, 3 itu lebih dari 35. Kenapa kok kamu mau pilih itu? Sumbernya dari mana? Dari jurnal. Nah, yang jurnal kamu tadi kan bilangnya seperti itu. Terus kemudian kamu menggolongkan seperti ini dari mana? Umur produktif tadi kan 20 sampai 35.
20 sampai 35 kemudian lebih dari 35 tuh. Ya. Terus kemudian usia kehamilan juga seperti itu. Nanti rencana modulnya kamu itu seperti apa? Ya. Terus kemudian untuk apa itu konsep diri, ya. Itu kan ada pertanyaan favorable dan non favorable. Ya, oke. Jadi kamu harus bisa membedakan pertanyaan favorable dan unfavorable ya. Dengan kamu tambahkan skornya semuanya sehingga berdasarkan data apa itu definisi operasional sehingga kamu bisa memperoleh dia konsep dirinya negatif atau positif. Ya, jadi saya kira untuk melihat pengaruh itu lebih cocokkan adalah prepostnya. Ya, itu saja berkira model berarti dari isinya menentukan buku tulisan Indonesia dan banyak sekali penulis harus di internasional, termasuk juga di datanya. Ya, jadi kita harus menyesuaikan lagi semua data dan masukan pembukunya mungkin dari banyaknya masukannya disampaikan oleh kedua oleh komisi. Ini kita sepakati lagi untuk judulnya berarti pengaruh senam hamil terhadap pembentukan konsep diri positif pada ibu hamil klinik gravida di TPMBX.